Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Baktiar. Di sini saya berperan sebagai Pak Bakti. Pak Bakti itu adalah sebagai customer service. Oke, perkenalkan, nama saya Denny Effendi. Saya di sini berperan sebagai pelanggan satu yang bernama Samuel. Dengan saya Muhammad Surya Freddy Kaptila, dengan nama perannya Mas Michael, dengan saya sebagai pelanggan 2. Halo, selamat siang Mbak. Saya Samuel, ingin berkonsultasi ke Bapak. Apakah siang hari ini bisa Pak? Oh, oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Halo. Ya, selamat pagi Mas Samuel. Ya, ada yang bisa saya bantu? Oh, mau berkonsultasi. Ya, saya di kantor. Ya, bisa. Kalau mau berkonsultasi silakan Mas Samuel datang saja ke kantor. Saya tunggu di kantor. Oh, oke, baik ya. Terima kasih Mas. Ya. Halo, Assalamualaikum Pak. Saya Michael, itu mau menanyakan soal pemadaman listrik ini Pak di kampung saya. Saya bisa menemui Pak? Oke. Oh iya, tadi jam berapa Pak mulai menemui Bapak? Oh, iya Pak. Ya, kata Pak ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, Mas Michael, ada yang bisa saya bantu? Ya, terjadi pemadaman. Oh, ya. Oh, mau langsung konsul ke kantor saja. Ya, kebetulan saya udah di kantor mulai jam 9, Mas. Jadi Mas bisa jam 9 ke sini. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Apa benar ini ruangnya Pak Bakti? Ya, silakan masuk, Mas. Iya Pak, ya. Baik Pak. Jalanan. Halo, selamat siang Mas. Ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya, Mas ini namanya siapa ya? Ini Mas. Saya Samuel Pak. Ya, Mas ini. Saya Michael Pak. Nah, untuk Mas Samuel, ada yang bisa bantu terkait keluhannya? Jadi gini Pak, saya ingin mengajukan pertanyaan mengenai kompensasi untuk pemadaman listrik yang terjadi di rumah saya Pak. Listrik padam sekitar jam 10 pagi dan baru menyala kembali pada pukul 1 siang tadi Pak. Nah, total pemadaman kalau nggak salah itu selama 1 jaman mungkin Pak ya. Jadi apakah saya berhak mendapatkan kompensasi itu Pak? Baik Mas Samuel ya, terima kasih sudah menghubungi kami. Berdasarkan kebijakan kami, kompensasi biasanya diberikan jika pemadaman berlangsung lebih dari 6 jam Mas ya. Jadi untuk pemadaman yang hanya berlangsung kurang lebih 1 jam, sayangnya itu tidak memenuhi syarat Mas ya, mohon maaf ya. Namun saya mengerti jika pemadaman dapat mengganggu kenyamanan Anda. Apakah Anda ingin melaporkan keluhan lebih lanjut atau hal lain yang ingin ditanyakan Mas? Pak Bakti, saya sudah kemarin itu kena pemadaman listrik dari jam 12 sampai jam 3 sore. Total sekitar 3 jam pemadaman. Ya. Tapi katanya nggak ada kompensasi karena durasinya kurang dari 6 jam. Tapi kok saya merasa kecewa ya Pak dari PLN ini. Ya, mohon maaf ya Mas sebelumnya. Tadi untuk Pak Michael ya? Pak Michael. Oh ya. Tadi kan saya sudah sampaikan ke Pak Samuel. Jadi kalau pemadaman listrik dari lebih dari 1 jam atau kurang, kami tidak menyediakan kompensasi. Jadi mohon maaf ya. Dan untuk saya mengerti memang ini sangat tidak nyaman untuk mas-mas berdua ini ya.
Jadi kami juga akan berusaha memberikan solusi lain seperti memastikan informasi pemadaman lebih cepat yang disampaikan kepada mas-mas agar bisa mengurangi ketidaknyamanan. Jadi sekali lagi mohon maaf ya. Tunggu Pak. Oh ya. Jadi kalau pemadaman cuma satu atau 3 jam, Ya. kami nggak dapat kompensasi apapun. Terus. Saya mengerti kalau lebih dari 6 jam itu ada kompensasi. Tapi apakah ada bentuk kompensasi lain selain pengurangan tagihan? Jadi gini Mas Samuel ya, seperti yang sudah saya bilang tadi, untuk pemadaman yang durasinya kurang dari 6 jam, memang tidak ada kompensasi langsung dalam bentuk pengurangan tagihan. Namun kami selalu berusaha memberikan informasi lebih cepat melalui aplikasi atau media sosial PLN. Kami juga menyarankan untuk mengaktifkan notifikasi pada aplikasi PLN agar bisa mendapatkan pemberitahuan lebih awal mengenai pemadaman yang terjadi. Selain itu, jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan teknis di pihak PLN, ada kemungkinan untuk mengajukan klaim kerugian material. Meskipun itu lebih untuk pemadaman yang lebih lama atau jika ada kerusakan peralatan rumah tangga. Jadi saran saya untuk Mas Samuel bisa memantau aplikasi atau media sosial PLN atau bisa memfollow dulu akunnya PLN. Jadi Mas Samuel nanti akan tahu dan lebih untuk persiapannya. Nanti bisa siap-siap kalau ada lampu mati. Jadi begitu saja. Saya mohon maaf sekali lagi. Oh, jadi kalau kerusakan barang elektronik gitu Pak, akibat pemadaman, tidak diajukan klaim. Ya. Tapi bagaimana Pak cara proses untuk mengajukan klaim? Apa ada syaratnya? Ya betul Pak Michael. Jika ada kerusakan barang elektronik akibat pemadaman yang disebabkan oleh kesalahan teknis dari PLN, Anda bisa mengajukan klaim. Prosedurnya adalah kami akan memberikan Anda formulir untuk Anda isi. Jadi di formulir itu akan mengklaim kerugian yang bisa diambil di kantor PLN atau melalui aplikasi online. Melampirkan bukti-bukti kerusakan seperti foto barang yang rusak atau faktur pembelian barang elektronik tersebut. Jadi Mas Michael menyertakan surat pernyataan yang menjelaskan kerusakan yang terjadi akibat pemadaman listrik. Setelah itu, tim kami akan memverifikasi klaim yang diajukan jika memenuhi standar atau syarat. Kami akan melakukan ganti rugi sesuai kebijakan yang berlaku. Jadi gitu Mas Michael. Ya. Oke, saya paham sekarang Pak. Ya. Tapi kalau pemadaman disebabkan oleh cuaca buruk, misalnya nih ada badai atau hujan lebat gitu, Ya. apakah kami tetap bisa mengajukan klaim untuk kerusakan barang? Nah, untuk faktor itu, jika pemadaman disebabkan oleh faktor eksternal seperti cuaca buruk, badai, atau petir itu termasuk kategori dalam force majeure yang tidak dapat diproses untuk klaim ganti rugi. Kami mohon maaf atas kalau ada kejadian seperti itu yang mungkin terjadi. Tetapi kami tidak bisa bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh kejadian tersebut karena itu di luar kendali kami. Jadi kami juga mohon maaf kalau ada amit-amit kejadian tersebut. Oh, kalau gitu saya juga paham Pak. Tapi kenapa seringkali terjadi pemadaman tanpa pemberitahuan yang jelas gitu Pak? Kalau sudah ada pemberitahuan itu kan setidaknya kami bisa mengatur jadwal atau merencanakan kegiatan lain Pak, gitu Pak maksud saya Pak. Nah, betul banget Mas. Pemberitahuan lebih awal itu sangat penting, terutama
buat yang di rumah ada peralatan elektronik yang sensitif, kalau kita tahu bakal ada pemadaman, bisa mati barang elektronik dulu atau bahkan keluar rumah, Pak. Ya, saya mengerti Ya, kami sangat mengerti keluhan mas-mas berdua ini, Mas Samuel dan Mas Michael. Untuk itu kami PLN berusaha meningkatkan komunikasi dengan pelanggan. Kami sudah memiliki beberapa saluran pemberitahuan seperti yang sudah kami bilang tadi, seperti aplikasi PLN, SMS, dan media sosial. Anda bisa, mas-mas ini bisa mengaktifkan notifikasi melalui aplikasi PLN agar mendapat informasi terkini mengenai pemadaman yang mungkin terjadi. Kami juga terus berupaya meningkatkan sistem agar pemberitahuan lebih cepat sampai ke pelanggan. Jadi, mas-mas ini bisa follow media sosial atau download aplikasi PLN agar informasi terkait pemadaman bisa mengerti lebih cepat pada mas-mas ini. Jadi gitu. Oke Pak, saya akan coba aktifkan notifikasi di aplikasi PLN. Tapi saya berharap pemberitahuan bisa lebih spesifik. Misalnya jam berapa saja pemadaman akan berlangsung, dan apakah itu perawatan rutin atau gangguan teknis. Oh iya Pak, saya juga berharap kalau ada notifikasi yang lebih rinci. Contohnya itu Pak, kayak misalnya kalau ada pemadaman karena perawatan rutin, kita bisa lebih siap. Tapi kalau karena ada gangguan, kita lebih ngerti kenapa itu terjadi. Kami nggak merasakan kebingungan gitu Pak. Ya, kami sangat menghargai masukan Mas Samuel dan Mas Michael ya. Kami akan terus berusaha untuk memperbaiki sistem komunikasi kami. Kami sadar bahwa pemberitahuan yang jelas dan tepat waktu sangat penting bagi pelayanan pelanggan. Kami akan bekerjasama dengan tim terkait untuk meningkatkan layanan kami, terutama pada aplikasi media sosial, agar Mas dan Mas Samuel dan Mas Michael ini kalau terjadi pemadaman nanti Anda bisa lebih siap. Jadi itu, mohon maaf ya sekali lagi. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Saya akan terus memantau informasi lewat aplikasi PLN. Semoga layanan PLN semakin baik ke depannya. Amin. Saya juga Pak, saya terima kasih juga. Semoga tidak ada lagi pemadaman yang mengganggu kita semua. Saya akan coba aktifkan notifikasi PLN juga. Semoga lebih lancar Pak. Ya, terima kasih ya atas pengertiannya dan kerjasamanya Mas Samuel, Mas Michael. Kami akan terus berupaya memberikan layanan yang terbaik untuk pelanggan. Jangan ragu untuk menghubungi kami jika ada pertanyaan lebih lanjut. Terima kasih ya atas pengertiannya Mas Samuel dan Mas Michael. Kami akan terus berusaha memberikan layanan terbaik. Jangan ragu untuk menghubungi kami jika ada pertanyaan lebih lanjut. Mas Samuel dan Mas Michael bisa menghubungi kami lewat aplikasi atau via SMS ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga yang saya sampaikan Anda bisa mengerti ya. Jadi kamu sudah menyampaikan mohon maaf. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke Pak, dengan pertanyaan saya tadi saya sudah sangat jelas dan sangat paham tentang apa itu pemadaman Pak. Iya. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi kalau ada yang tidak nyamanan untuk Mas Samuel, Mas Michael ya. Ya Pak. Ini mohon maaf sekali lagi ya sebesar-besarnya. Oke, kalau gitu saya dengan Mas Michael mau berpamit dulu Pak. Terima kasih Mas ya. Terima kasih, Pak. Jadi ya. Ya Pak. Miss Katu guys.
udah dengar berita dari PLN juga soal kompensasi karena pemadaman listrik beberapa hari lalu. Iya sih, aku dengar. Mereka katanya akan memberi kompensasi untuk pelanggan yang terdampak pemadaman yang lama. Tapi aku masih bingung tentang mekanisme kompensasinya. Iya, betul juga. Aku juga masih nggak paham. Kalau aku nggak salah dengar, mereka akan mengurangi tagihan listrik untuk pelanggan yang terdampak. Oleh yang kena pemadaman atau hanya yang waktu pemadamannya lebih dari 5 jam. Itu dia, Reka. Menurut informasi yang aku baca, kompensasi itu diberikan hanya untuk pelanggan yang mengalami pemadaman lebih dari 4 jam. Dan mereka akan mendapatkan pengurangan di tagihan listrik bulan berikutnya. Tapi apa itu cukup sih menurut kalian? Pengurangan tagihan mungkin membantu sih. Tapi kalau misalnya pemadaman itu terjadi pada jam-jam puncak, misalnya malam hari, pasti banyak yang dirugikan. Banyak usaha yang tutup atau nggak bisa beroperasi karena listriknya mati. Iya, benar banget tuh, Dik. Usaha kecil dan rumah tangga yang bergantung pada listrik pasti merasa lebih berat. Kalau menurut aku, kompensasinya harus lebih dari sekedar potongan tagihan. Bisa saja mereka memberikan voucher untuk pembelian alat listrik atau bantuan berupa penggantian biaya untuk generator kecil. Mungkin juga PLN bisa memberikan fasilitas berupa layanan pelanggan yang lebih responsif. Kadang-kadang kalau ada pemadaman itu ya informasi yang didapatkan lewat aplikasi itu lama, Mas Ugi, sering terlambat dan diupdate dengan baik. Oke, aku setuju sih buat Mas Rizky. Kompensasi tidak hanya soal uang, tapi juga soal kenyamanan dan kepercayaan pelanggan terhadap layanan. Kalau pemadaman itu terjadi, PLN harus memastikan semua informasi sampai ke pelanggan dengan cepat dan jelas. Memang PLN harus lebih baik dalam hal komunikasi sih menurut saya. Tapi yang pikir ada hal lain juga yang harus diperhatikan. Banyak pelanggan kesulitan dengan pemadaman yang terjadi tanpa pemberitahuan sebelumnya, apalagi daerah-daerah terpencil. Mas Rizky gimana? Nah, itu juga ya harus diperhatikan. Kita perbaiki sebagai pelanggan, kita nggak tahu kapan dan mengapa pemadaman terjadi. Apalagi kalau itu terjadi lebih dari sekali dalam 1 bulan. Soalnya pemadaman itu bisa berakibat besar. Misalnya ada orang yang sedang dalam keadaan darurat atau yang sedang bekerja di rumah dan mengandalkan listrik untuk menyelesaikan pekerjaannya. Iya, itu sangat betul Mas Ugi. Jadi kalau kompensasinya hanya sebatas pengurangan tagihan, gitu kan, itu mungkin belum cukup. PLN perlu memberi perhatian lebih pada pelanggan yang benar-benar terdampak, itu kan. Misalnya dengan memastikan pemulihan listrik lebih cepat. Aku rasa ya Mas Rega dan Mas Uki, PLN juga bisa bekerjasama dengan pemerintah daerah atau sektor lain untuk memperbaiki infrastruktur listrik di wilayah-wilayah yang sering bermasalah. Mungkin dengan itu pemadaman bisa dikurangi dan pelanggan juga bisa merasa lebih dihargai ya. Oke, aku setuju. Infrastruktur memang harus diperhatikan. Ya. Pemadaman bisa terjadi karena faktor alam atau kerusakan. Tapi kalau infrastrukturnya sudah tua dan tidak terawat, itu jadi masalah. Masalahnya jangka panjang yang harus diatasi. Iya, kalau itu benar banget Mas Ugi. Kalau misalnya PLN bisa menyediakan solusi jangka panjang, misalnya gini Mas Ugi, dengan memperbarui jaringan atau menambah kapasitas, gitu kan,
menambah kapasitas itu akan jauh lebih baik daripada hanya mengandalkan kompensasi di tagihannya. Ya, ya. Jadi sebenarnya selain pemberian kompensasi, yang lebih penting adalah tindakan preventif. Jadi dengan memperbaiki sistem secara menyeluruh, pemadaman bisa lebih jarang terjadi dan pelanggan pun nggak merasa dirugikan. Oke, aku setuju sih. Jika PLN ingin menjaga kepercayaan pelanggannya, mereka harus bisa memberikan solusi yang lebih menyeluruh, bukan hanya sesaat. Ya, kita sama-sama berharap semoga kedepannya ada perubahan yang lebih baik dari PLN. Kompensasi itu penting, Mas Udi, Mas Rizky, tapi kualitas layanan yang konsisten itu jauh lebih penting. Ya, betul. Kita butuh solusi jangka panjang dan bukan hanya reaksi instan terhadap masalah, teman-teman. Semoga PLN bisa lebih proaktif. Ya, semoga saja. Kalau mereka benar-benar mendengarkan keluhan pelanggan, pasti ada perubahan ke arah yang lebih baik. Gini aja, tunggu saja kita lihat bagaimana tindakan PLN selanjutnya. Ya, harapannya kompensasi dan layanan mereka bisa lebih optimal, lebih diperbaiki lagi. Ya, betul. Oke, kalau gitu Mas Rega dan Mas Rizky, kita lanjut kerja ya. Semoga aja isu kompensasi ini lebih cepat selesai dan kita nggak perlu khawatir soal pemadaman lagi. Tapi ngomong-ngomong, aku jadi kepikiran ya soal PLN yang cuma mengurangi tagihan itu. Misalnya, kalau ada usaha kecil yang rugi karena listrik mati pas jam kerja, apakah pengurangan tagihan bakal cukup buat mereka? Iya sih, pasti. Menurutku nggak cukup. Mereka seharusnya bisa memberikan lebih dari sekedar pengurangan tagihan. Misalnya ya, kalau usaha itu harus tutup atau terpaksa menanggung kerugian operasional yang besar, PLN bisa bantu dengan pemberian insentif atau yang lainnya seperti subsidi alat-alat backup listrik atau bahkan kompensasi langsung. Setuju banget kalau itu. Kalau cuma pengurangan tagihan itu nggak mencerminkan kerugian yang dialami pelanggan, terutama untuk usaha kecil yang bergantung pada listrik 24 jam. Bisa aja usaha mereka terpaksa kehilangan pelanggan karena nggak bisa buka selama beberapa jam. Mungkin PLN bisa mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan asosiasi pengusaha atau UMKM untuk memetakan jenis usaha yang paling berdampak pemadaman. Jadi mereka itu bisa memberikan kompensasi yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, itu bagus, Rizky. Mereka juga bisa mengembangkan semacam program bantuan darurat, misalnya untuk usaha yang baru mulai. PLN bisa bantu dengan memberikan prioritas layanan pemulihan atau bahkan membantu menyediakan peralatan cadangan seperti generator yang lebih murah untuk usaha kecil. Nah, ya sih kalau itu, dan PLN juga bisa menggunakan data untuk memahami pola pemadaman yang bakal terjadi. Jadi mereka bisa memberikan solusi yang lebih akurat. Misalnya kalau di daerah tertentu sering terjadi pemadaman, PLN bisa mulai mengupgrade infrastruktur di sana. Betul, Mas Reka. Aku rasa salah satu masalah utamanya adalah infrastruktur yang belum cukup memadai. Banyak daerah yang mengalami pemadaman karena jaringan listrik yang sudah tua atau kurangnya pemeliharaan. Ini yang harus jadi prioritas utama. Setuju. Terutama itu loh, di daerah-daerah yang jarang mendapat perhatian. Kalau jaringan listriknya sudah tua dan sering rusak, seharusnya ada pembaruan infrastruktur, bukan hanya mengendalikan perbaikan sementara.
Nah, itu dia Mas Ugi. Kalau PLN nggak melakukan pembaruan secara berkala, pemadaman pasti akan terus terjadi kan, Ugi? Dan itu bakal menambah ketidakpercayaan pelanggan. Kalaupun mereka memberi kompensasi dari pemadaman terus-menerus, pada akhirnya pelanggan juga akan merasa kecewa. Memang sih, kalau kita bicara soal pemadaman yang berulang kali, itu lebih menggambarkan masalah struktural daripada kejadian yang bersifat sementara. Jadi kalian itu harus lebih proaktif untuk menjaga kualitas jaringan. Bahkan ya, mereka bisa lebih terbuka dalam menyampaikan rencana-rencana mereka ke masyarakat. Misalnya, mereka bisa membuat transparansi mengenai jadwal perawatan jaringan dan pemeliharaan yang mereka lakukan, sehingga pelanggan bisa lebih siap dan tidak merasa kecewa kalau pemadaman itu terjadi. Aku rasa komunikasi yang jelas itu kunci, Mas Ugi. Misalnya kalau ada pemadaman terencana, PLN bisa memberitahukan pelanggan jauh-jauh hari agar orang bisa mempersiapkan diri dan nggak kalah penting. Kalau pemadaman itu nggak terencana, mereka harus bisa memberi informasi secara cepat dan akurat lewat berbagai saluran, bukan hanya lewat website yang sering lemot atau tidak update. Benar. Kalau aplikasi PLN lebih responsif, pelanggan juga nggak akan merasa bingung atau cemas. Misalnya mereka bisa menyediakan fitur notifikasi instan atau update status pemadaman langsung dari aplikasi. Jadi pelanggan bisa tahu kapan listrik akan kembali menyala. Tapi kalau soal aplikasi, sebenarnya sekarang sudah ada beberapa fitur kan. Tapi emang masih banyak yang belum optimal. Kalau PLN bisa membuat aplikasi yang lebih ramah pengguna dan interaktif, itu bisa sangat membantu juga. Selain itu, penting juga untuk memperbaiki sistem pengaduan, Mas Ugi. Banyak pelanggan yang merasa keluhan mereka tidak ditanggapi dengan serius, terutama tidak Telepon ope. Selain itu, Mas Ugi, penting juga untuk memperbaiki sistem pengaduan. Banyak pelanggan yang merasa keluhannya mereka tidak ditanggapi kan dengan serius, terutama untuk masalah pemadaman yang berkepanjangan. Kalau pengaduan bisa ditanggapi dengan cepat dan profesional, itu bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan. Setuju. Kalau pengaduannya bisa ditanggapi dengan cepat, pelanggan bakal merasa dihargai. Mungkin PLN juga bisa mengadakan survei kepuasan pelanggan setelah pemadaman terjadi, supaya mereka bisa tahu langsung apa yang dirasakan oleh pelanggan dan apa yang bisa diperbaiki. Oke, kalau begitu PLN perlu punya tim khusus yang menangani feedback dan keluhan dari pelanggan, bukan? Ya. Tim yang bisa merespon cepat dan memberikan solusi yang efektif. Iya. Tadi situ tadi Chelsea telepon ini. Iya. Mana? Iya, dan tim itu nggak cuma menerima laporan, tapi juga harus proaktif. Misalnya mereka bisa datang langsung ke lokasi pelanggan yang terkena dampak besar kan Mas, memberikan bantuan sementara atau minimal memberi penjelasan soal alasan pemadaman yang terjadi. Mungkin PLN juga perlu memperluas cakupan layanan pelanggan mereka, terutama di daerah-daerah yang lebih terpencil. Tapi kalau di kota besar kita masih bisa mendapatkan akses cepat. Kalau di daerah yang lebih jauh, layanan pelanggan bisa lebih terbatas. Iya, betul. Layanan pelanggan di daerah terpencil itu memang sering terbengkalai. PLN harus mulai memperhatikan distribusi sumber daya manusianya dan teknologi di sana, biar mereka juga merasa punya akses
yang sama terhadap layanan yang baik. Dan soal pembaruan infrastruktur, aku pikir PLN juga perlu berpikir jangka panjang. Jangan cuma mengandalkan solusi darurat, tapi mulai merencanakan pembenahan dari hulu ke hilir, misalnya dengan berinvestasi pada teknologi yang bisa meningkatkan kapasitas jaringan listrik secara efisien kan. Investasi jangka panjang itu penting banget. Kalau kita bicara soal energi terbarukan, misalnya PLN bisa mulai serius mengembangkan jaringan yang ramah lingkungan supaya ke depan pemadaman yang disebabkan oleh ketergantungan pada energi fosil bisa diminimalisir. Ya, kita harus mulai beralih ke sumber energi yang lebih bersih dan terbarukan. Kalau PLN bisa lebih berfokus pada ini, mereka bisa lebih siap menghadapi permintaan listrik yang semakin meningkat. Aku rasa ini semua memang membutuhkan pendekatan yang lebih holistik, tidak hanya soal kompensasi, tapi juga perencanaan yang matang untuk memperbaiki layanan dan infrastruktur PLN. Semoga aja dengan berbagai masukan ini PLN bisa semakin berkembang dan memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Kita sebagai pelanggan juga harus mendukung mereka dengan memberi feedback yang konstruktif supaya ada perbaikan yang berkelanjutan. Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan bahwa masalah pemadaman listrik ini bisa diatasi dengan baik dan tidak terjadi lagi di masa depan. Mari kita lihat bagaimana mereka melangkah ke depan. Harapannya semua masalah ini bisa lebih selesai kan Mas? Pelanggan tidak lagi merasa dirugikan. Amin. Semoga semuanya berjalan lancar. Oke, Mas Reka dan Mas Vicky, kita lanjutkan pekerjaan ya. Semoga hari ini lebih lancar tanpa gangguan listrik. Amin ya rabbal alamin. Ya, inilah akhir dari video kami. Silakan menonton, semoga teman-teman semua terhibur dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada jajaran pada teman-teman yang sudah membantu video saya dan teman-teman saya. Kami mendapat nilai yang bagus ya, minta doanya teman-teman. Semoga kita diberi kelancaran. Amin. Semoga kita semua diberi kesehatan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatal Amin. Amin ya Allah. Wa taubatan qablan maut. Wa rahmatan lil maut wa maghfiratan badal maut. Amin. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Amin.